Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercatat, saat ini banyak maskapai penerbangan yang pada akhirnya harus terpaksa membubarkan perusahaannya dikarenakan telah dinyatakan pilot. Dalam sejarah, ada banyak hal yang menyebabkan perjalanan panjang suatu maskapai pada akhirnya harus mendapat label pilot. Salah satu faktor utama penyebab pilot yang sering ditemui adalah karena buruknya manajemen pada maskapai tersebut. Bisa dibilang, industri penerbangan, atau dalam hal ini sebuah maskapai penerbangan, merupakan salah satu industri yang rentan untuk mengalami kebangkrutan ataupun pilot bila industri tersebut tidak dibarengi dengan manajemen yang baik. Hal itu juga dapat diperparah dengan adanya oknum di dalam perusahaan yang bisa saja memanfaatkan kekuasaan. Dari banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, ada beberapa maskapai yang dikabarkan sempat terancam bubar dikarenakan pilot. Salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang sempat terancam terjerat pilot adalah maskapai Sriwijaya Air. Walaupun tidak secara langsung digugat pilot, pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu, maskapai Sriwijaya Air sempat mendapat putusan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Putusan tersebut disampaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan dari salah satu kreditur, atau pihak yang memberi pinjaman ke maskapai Sriwijaya Air. Meskipun PKPU bisa saja menyeret maskapai Sriwijaya Air ke ambang kepailitan, tetapi PKPU sendiri pada dasarnya berbeda dengan gugatan kepailitan. PKPU merupakan permohonan dari kreditur kepada debitur, dalam hal ini yaitu Sriwijaya Air agar menyusun ulang untuk pembayaran utang-utangnya, sedangkan kepailitan merupakan permohonan dari kreditur agar debitur menjual segala asetnya untuk membayar utangnya. Setelah putusan PKPU sementara pada akhir tahun 2022 lalu, saat ini maskapai Sriwijaya Air bisa sedikit bernafas lega. Hal itu karena dalam kabar terbaru, sidang yang dilakukan di pengadilan antara Sriwijaya Air dan para krediturnya, pada akhirnya saat ini bisa menemui kata damai. Disebutkan, dalam putusan PKPU sebelumnya, Sriwijaya Air memiliki utang total sebesar 7,3 triliun rupiah kepada para krediturnya, dan utang tersebut memiliki tenggat waktu yang berbeda. Tercatat, maskapai Sriwijaya Air pada akhir tahun 2022 lalu juga sempat mempunyai utang sebesar kurang lebih 572 miliar rupiah ke Garuda Indonesia Group. Utang tersebut muncul karena maskapai Sriwijaya Air pernah melakukan kerjasama dan bahkan sempat masuk dalam manajemen Garuda Indonesia Group melalui anak perusahaannya, yaitu Citylink Indonesia. Sebelumnya, pada November tahun 2018 lalu, Garuda Indonesia Group melalui Citylink Indonesia sempat mengambil pengelolaan seluruh operasional Sriwijaya Air dan NAM Air. Dalam kerjasama tersebut, awalnya bertujuan agar maskapai Sriwijaya Air bisa memperbaiki kinerjanya. Namun, baru berjalan menginjak setahun, atau pada bulan November tahun 2019, Garuda Indonesia Group mengumumkan bahwa maskapai Sriwijaya Air bukan menjadi bagiannya lagi. Keputusan tersebut diambil karena kinerja maskapai Sriwijaya Air dinilai tidak membaik di bawah manajemen Garuda Indonesia Group. Pada dasarnya, memang Sriwijaya Air merupakan maskapai yang awalnya berdiri dan sepenuhnya dimiliki oleh pihak swasta. Sriwijaya Air berdiri pada tahun 2003. Hal itu ditandai dengan diterimanya Air Operator Certificate atau AOC pada tanggal 28 Oktober tahun 2003. Sriwijaya Air juga mempunyai satu maskapai yang menjadi anak perusahaannya. Maskapai tersebut adalah NAM Air. Salah satu tragedi terparah pernah dialami oleh maskapai Sriwijaya Air pada awal tahun 2021 lalu. Tragedi tersebut melibatkan pesawat dengan jenis Boeing 737-500 milik Sriwijaya Air, dengan nomor registrasi PKCLC dan nomor penerbangan SJ182. Tepat pada tanggal 9 Januari tahun 2021 lalu, Sriwijaya Air penerbangan 182, merupakan penerbangan yang dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan direncanakan akan mendarat di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Namun, baru 4 menit setelah lepas landas, pesawat milik Sriwijaya Air tersebut hilang kontak, dan akhirnya dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dalam tragedi tersebut, 12 awak dan 50 penumpang dinyatakan meninggal, dan tragedi tersebut merupakan tragedi terparah dalam sejarah yang pernah dialami oleh maskapai Sriwijaya Air. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.